Sorak-sorai supporter sepak bola Indonesia kian membahana menjelang laga final Piala AFF U23 2025, di mana timnas Indonesia U23 akan menghadapi Vietnam U-23 di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, Jakarta. Pada Selasa 29 Juli tahun 2025, laga ini bukan sekadar perebutan trofi, tetapi juga panggung pembuktian bagi Garuda Muda untuk membalas kekalahan pahit dari Vietnam di final edisi 2023, sekaligus mengukir sejarah baru dengan meraih gelar kedua setelah keberhasilan pada 2019. Dengan keuntungan bermain di kandang dan dukungan puluhan ribu supporter, Indonesia bertekad menunjukkan supremasi di hadapan rival abadinya. Perjalanan gemilang menuju final Timnas Indonesia U23 yang diasuh pelatih Gerald Van den Berg tampil memukau sepanjang turnamen. Di fase grup, mereka memuncaki grup A dengan raihan 7 poin dari 3 laga, kemenangan telak 8-0 atas Brunei Darussalam, kemenangan tipis 1-0 atas Filipina, dan hasil imbang tanpa gol melawan Malaysia. Performa lini depan yang dipimpin Jens Raven yang telah mencetak 7 gol dan menjadi top skor sementara turnamen menjadi sorotan. Di semifinal, Indonesia menghadapi laga dramatis melawan Thailand. Setelah bermain imbang 1-1 hingga perpanjangan waktu, Garuda Muda memastikan tiket final melalui adu penalti dengan kiper Muhammad Ardiansyah menjadi pahlawan berkat penyelamatan krusialnya Vietnam U23 di bawah komando pelatih Kim Sang-sik. Juga menunjukkan konsistensi luar biasa. Mereka keluar sebagai juara grup B setelah mengalahkan Kamboja 2-1 dan menaklukkan Filipina dengan skor serupa di semifinal. Sebagai juara bertahan pada edisi 2022 dan 2023, Vietnam datang dengan kepercayaan diri tinggi. Pengalaman mereka di laga-laga besar, termasuk kemenangan adu penalti atas Indonesia di final 2023 di Thailand, menjadikan mereka lawan yang sangat sulit. Striker Vietnam yang sedang dalam performa puncak menjadi ancaman utama. Dengan peluang mendekati rekor gol turnamen, sejarah dan rivalitas, laga final ini merupakan ulangan final Piala AFF U23 2023 yang penuh kontroversi. Saat itu, Indonesia kalah 5-6 melalui adu penalti setelah pertandingan diwarnai keputusan wasit yang dianggap merugikan, seperti insiden sikutan pemain Vietnam yang tidak dihukum dan peluang gol Indonesia yang dihalangi. Kekalahan itu meninggalkan luka mendalam bagi supporter dan tim yang kini termotivasi untuk membalas dendam di depan pendukung sendiri. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menegaskan pentingnya semangat juang dan kesiapan mental. Kita tidak boleh danyo kinjak di rumah sendiri. Ini saatnya Garuda Muda menunjukkan kualitas sejati dan membawa pulang trofi untuk rakyat Indonesia, ujar Erick dalam konferensi pers jelang laga. Indonesia memiliki kenangan manis di Piala AFF U23, yakni gelar juara pada 2019 di bawah asuhan Indra Syafri. Kemenangan tersebut menjadi satu-satunya trofi Indonesia di ajang ini, dan kini tim berambisi mengulang sejarah di SUGBK, yang dikenal sebagai neraka bagi tim tamu berkat atmosfer, supporter yang luar biasa, persiapan dan kondisi tim Indonesia menghadapi tantangan dengan potensi absennya 3 pemain kunci, Robbie Darwish, Arkan Fikri dan Tony Firmansyah, akibat cedera atau keputusan taktikal. Namun, asisten pelatih Gerald Van den Berg tetap optimistis, terutama dengan kembalinya Arkan yang kemungkinan besar bisa tampil. Lini belakang Indonesia menjadi salah satu yang terbaik di turnamen ini. Dengan 3 clean sheet di fase grup, berkat performa gemilang kiper Muhammad Ardiansyah dan Cahya Supriyadi, serta koordinasi apik dari bek seperti Kadek dan Muhammad Ferrari. Di sisi lain, Vietnam mendapat dorongan moral dengan bonus Rp62,5 juta dari Federasi Sepak Bola Vietnam VFF. Jelang final menunjukkan kepercayaan besar terhadap tim mereka. Namun, pelatih Kim Sang-sik dikabarkan memiliki kelemahan dalam transisi permainan yang bisa dieksploitasi Indonesia melalui serangan balik cepat dan penguasaan bola. Van den Berg dikenal dengan pendekatan taktis yang terorganisir, seperti terlihat saat menempatkan Muhammad Ferrari sebagai striker dadakan di adu penalti melawan Thailand, sebuah strategi yang bisa kembali menjadi kejutan di final. Kunci kemenangan. Laga ini diprediksi berlangsung sengit dengan intensitas tinggi. Mengingat rivalitas kedua tim dan sejarah pertemuan mereka, Indonesia perlu memperbaiki penyelesaian akhir. Setelah hanya mencetak 1 gol dalam 2 laga terakhir, fase grup meski menguasai bola hingga 67% melawan Malaysia, Jens Raven akan menjadi tumpuan di lini depan. Didukung kreativitas pemain seperti Raihan Hanan dan Ahmad Arjuno, Vietnam, dengan striker mereka yang sedang on fire, akan mengandalkan serangan balik cepat dan organisasi lini tengah yang solid.
Namun, keunggulan Indonesia terletak pada disiplin, pertahanan dan atmosfer SUGBK yang disebut pelatih Thailand sebagai tekanan luar biasa bagi tim tamu. Duel lini tengah, khususnya kemampuan Indonesia mengatasi pressing Vietnam, akan menjadi penentu. Selain itu, Vandenberg kemungkinan akan memanfaatkan fleksibilitas taktis seperti pergantian posisi pemain atau formasi mengejutkan untuk membongkar pertahanan Vietnam. Dukungan supporter dan sentimen publik. Antusiasme supporter Indonesia terlihat dari berbagai unggahan di media sosial, terutama di platform yang memuji performa Jens Raven dan solidnya lini belakang Garuda Muda. Banyak supporter optimistis Indonesia bisa memanfaatkan keuntungan kandang untuk meraih kemenangan. Namun, ada imbauan dari PSSI dan komunitas supporter untuk mendukung secara sportif menyusul insiden tekanan kepada pemain Malaysia di media sosial setelah laga fase grup, yang bahkan dilaporkan ke AFF dan AFC. Sementara itu, supporter Vietnam juga menunjukkan keyakinan tinggi terhadap tim mereka, dengan beberapa cuitan di X menyebut pengalaman Vietnam di laga final sebagai keunggulan. Namun, tekanan bermain di SUGBK yang diperkirakan akan dihadiri lebih dari 70.000 penonton bisa menjadi faktor yang menggoyahkan mental pemain Vietnam. Secara statistik, Indonesia memiliki keunggulan dalam penguasaan bola dan soliditas pertahanan, tetapi perlu meningkatkan efektivitas di sepertiga akhir lapangan. Vietnam, dengan pengalaman dan kedalaman skuad, akan berusaha mengulang kesuksesan mereka di final ke 2023. Namun, faktor kandang dan motivasi balas dendam bisa menjadi pembeda bagi Indonesia. Pelatih Vietnam, Kim Sang-sik, dalam wawancara terbaru menyebut Indonesia tidak sekuat timnya. Tetapi Vandenberg menanggapi dengan optimisme, menyatakan bahwa Garuda Muda bisa mengatasi Vietnam dalam 90 menit tanpa perlu adu penalti. Analis sepak bola lokal memprediksi laga akan berakhir dengan skor tipis, dengan Indonesia berpeluang menang 2-1. Jika mampu memanfaatkan peluang emas dan menjaga disiplin di lini belakang, makna laga final Piala AFF U23 2025 bukan hanya soal trofi, tetapi juga tentang gengsi, kebanggaan nasional, dan pembuktian bahwa sepak bola Indonesia mampu bersaing di level regional kemenangan atas. Vietnam akan menjadi pencapaian besar bagi generasi muda sepak bola Indonesia, sekaligus langkah penting menuju turnamen besar lainnya seperti Piala Asia U23 atau kualifikasi Olimpiade. Akankah Garuda Muda mengulang kejayaan 2019 dan mengakhiri dominasi Vietnam, atau akankah Vietnam memperpanjang rekor juara mereka? Mata tertuju pada SUGBK besok malam, di mana pertarungan sengit ini akan menentukan siapa raja sepak bola muda ASEAN. Mari dukung timnas Indonesia U23 untuk membawa pulang trofi. Terima kasih sudah menonton video kami di Mamedia Idea. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk terus mendukung konten-konten menarik dari kami. Klik lonceng notifikasi agar kamu nggak ketinggalan update terbaru. Sampai jumpa di video berikutnya. Stay curious and keep exploring.